Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Insan Cendekia, di sini bersama saya Naila Ramadhani dan kamu sedang menyaksikan podcast Man Insan Cendekia Kota Palu. Hari ini kita kedatangan tamu yang tak kalah istimewa, yaitu Ustadz Januar Rahman, SPD MPD. Beliau adalah Wakil Kepala Madrasah di bidang akademik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz telah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih. Dari awal tentunya kita tahu bahwa hal-hal apa saja yang ingin kita tanyakan kepada beliau, khususnya Sobat Insan Cendekia. Ustadz, langsung saja nih. Ada beberapa pertanyaan terkait akademik di Man Insan Cendekia Kota Palu. Karena insya Allah kurang lebih 2 bulan lagi kita akan kedatangan siswa-siswi terbaik yang telah dinyatakan lulus seleksi SNPDB kemarin. Dan tentunya ada hal-hal yang harus mereka persiapkan sebelum bergabung di Man Insan Cendekia Kota Palu. Pasti Sobat Insan Cendekia di luar sana bertanya-tanya bagaimana sih proses belajar mengajar di Man Insan Cendekia Kota Palu. Ustadz bisa di-share proses belajar di Man Insan Cendekia Kota Palu itu seperti apa Ustadz? Oke, baik. Terima kasih. Saya akan coba menjabarkan. Yang pertama bahwa perlu saya kemukakan di sini, di Man Insan Cendekia Kota Palu itu mengimplementasikan 2 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum K13 dan yang kedua adalah kurikulum Merdeka. Ini adalah tahun kedua, insya Allah tahun depan ini adalah tahun kedua kita akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sini, itu khusus untuk kelas 10 dan kelas 11. Adapun untuk kelas 12 nanti masih tetap memakai kurikulum K13. Adapun proses pembelajaran di sini itu semua proses pembelajaran itu dimulai di pagi hari Senin. Proses pembelajaran atau KBM kita mulai di jam 8. Kenapa? Karena jam 8 pagi. Karena jam 7 sampai jam 8 pagi itu kita gunakan untuk upacara bendera. Nah, di hari Senin itu kita selesai melaksanakan PBM di jam 16.30. Adapun untuk hari Selasa sampai hari Kamis itu kita mulai PBM di jam 7.15 sampai jam 15.30. Di hari Jumat ini karena waktunya ada sholat Jumat di situ, kita mulai PBM di jam 7 pas. Nah, istirahat kita di situ di jam 10.40. Nah, nanti masuk kembali di kelas itu di jam 13.30 dan keluar di pukul 16.30. Seperti itu. Oh, seperti itu Ustadz. Selanjutnya, jika Sobat Insan Cendekia perhatikan di setiap postingan sosial media Man Insan Cendekia Kota Palu, di situ terdapat digital screen. Nah, fungsi dari digital screen itu tersendiri apa Ustadz? Oke, baik. Alhamdulillah Man Insan Cendekia Kota Palu untuk sekarang ini dari 15 kelas sudah difasilitasi dengan digital screen. Sudah 13 kelas. Alhamdulillah, dan fungsinya itu sebenarnya memudahkan guru dan siswa dalam melakukan proses PBM di dalam kelas. Dan alhamdulillah semua digital screen tersebut sudah terkoneksi dengan internet. Oh, jadi itu fasilitas penunjang pendukung di Man Insan Cendekia Kota Palu ya Ustaz? Ya, betul sekali. For your information Sobat Insan Cendekia, kalian bisa menyalurkan bakat dan minat kalian dengan cara mengikuti kompetisi yang bergengsi yang ada di Man Insan Cendekia Kota Palu. Ngomong-ngomong berbicara soal bakat dan minat nih Ustadz, sekarang teman-teman sedang berjuang mengikuti olimpiade seperti OSN, KSM, dan lain-lain. Pasti Sobat Insan Cendekia di luar sana tertarik untuk mengikuti tim-tim olimpiade seperti OSN, KSM, dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya Ustadz agar siswa-siswi dapat bergabung untuk mengikuti ajang-ajang kompetisi tersebut? Ya, baik. Untuk proses perekrutan siswa yang akan mengikuti atau ikut seleksi di dalam kegiatan lomba-lomba seperti KSM, OSN, KOSMI, dan lain-lain itu, di awal tahun ajaran baru itu kami dari akademik itu melakukan koordinasi dengan wakil kesiswaan dalam melakukan proses perekrutan. Nah, di dalam proses perekrutan tersebut kami memberikan tes khusus disesuaikan dengan bakat dan minat
serta kemampuan siswa. Dari hasil tes tersebut itulah kami bisa mengetahui bahwa anak-anak ini punya kemampuan dan bakat minat di bidang ini, dan kami khususkan siswa itu untuk mengikuti bimbingan OSN, KSN, dan lain sebagainya itu di dalam bidang tersebut. Oh, berarti semua siswa-siswi mempunyai kesempatan ya Ustadz? Iya, betul sekali. Oh ya. Ayo Sobat Insan Cendekia, tunjukkan bakat dan minat kalian. Selanjutnya Ustadz, treatment khusus bagi siswa-siswi yang berkompetisi di Olimpiade itu apa Ustadz? Oke, baik. Treatment khusus ya. Di sini setelah siswa tadi terjaring di dalam proses penjaringan tadi itu, jadi siswa tadi sudah dikelompokkan dan kelompok-kelompok tersendiri. Ini khusus untuk OSN, ini khusus untuk KOSMI, ini untuk KSN dan KSM. Nah, siswa tersebut sudah mulai menjalani karantina khusus dari guru-guru pembimbing bidang studi masing-masing. Nah, itu sudah dari akademik sudah akan membuatkan jadwal. Dari jadwal inilah guru-guru tersebut, guru-guru pembimbing tersebut melakukan bimbingan rutin. Nah, di sini bimbingan rutin yang insya Allah akan kami laksanakan itu dalam satu minggu itu insya Allah 2 kali bimbingan dalam satu minggu. Nah, itu rutin kami lakukan sampai di proses atau sampai pada lomba di tingkat kota. Setelah tingkat kota tetap akan ada namanya karantina atau bimbingan khusus lagi kepada mereka-mereka yang sudah terjaring di tingkat kota, dan begitu seterusnya, prosesnya seperti itu. Ya. Selanjutnya harapan dan pesan Ustadz kepada siswa-siswi dan Ustadz-Ustadzah pembimbing yang sedang berjuang dalam Olimpiade saat ini. Ya, harapan saya semoga seluruh pembina pembimbing khusus untuk Olimpiade dan siswa-siswanya tetap semangat. Amin. Ya, tetap semangat dan terus belajar lebih giat lagi untuk membawa prestasi buat Man Insan Cendekia Kota Palu. Dan yang terakhir nih Ustadz, Ustadz boleh share tips and trik bagaimana siswa-siswi yang akan bergabung nanti ini bisa menyesuaikan pola kegiatan proses belajar mengajar di Man Insan Cendekia Kota Palu. Oke, baik. Tentunya bagi siswa baru yang ketika mereka baru tiba atau baru berada di lingkungan Man Insan Cendekia Kota Palu, tentunya suasana campur aduk dalam hati itu pasti ada. Suasana senang, gelisah, atau takut. Ya, proses adaptasi itu adalah proses menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, menyesuaikan diri terhadap apa? Yang pertama itu adalah peraturan atau sistem yang sudah kita tetapkan di Man Insan Cendekia Kota Palu. Nah, bagi siswa baru seharusnya tidak perlu takut atau cemas atau gelisah. Kenapa? Karena yang pertama, kita sebagai siswa baru harus berani bertanya. Ketika ada sesuatu yang belum dipahami atau belum ditahu apa yang harus dilakukan, kita harus berani bertanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada guru, bertanya kepada teman, atau bertanya kepada kakak-kakak kelas. Nantilah mereka bisa membantu Anda sekalian. Terus yang selanjutnya adalah tetap berpikir positif. Ya. Kita manusia pasti tidak lepas dari kesalahan. Di lingkungan baru itu banyak hal-hal yang kita belum ketahui, sehingga kita kadang lupa, hanya kita berbuat kesalahan atau mungkin pelanggaran. Tetapi yakinlah bahwa setiap pelanggaran atau kesalahan yang kita lakukan itu adalah pelajaran buat kita, dan kita harus tetap berpikir positif. Kita harus tetap melakukan hal-hal yang bisa memacu diri kita untuk tetap berada di dalam koridor atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Man Insan Cendekia Kota Palu. Terima kasih Ustadz karena telah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Sama-sama. Demikian podcast kita kali ini. Terima kasih Sobat Insan Cendekia semua. Ingin tahu Man IC Kota Palu? Like and subscribe channel YouTube kami. Don't forget stay healthy and stay positive. Saya Naila Ramadhani selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.